Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih serta Maha Penyayang. Karenanya lah kita dapat diberi kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Tak lupa pula kita beri sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW serta ahlul baitnya, kepada dosen mata kuliah kami Ibu Hairiyah, kepada orang tua kami, kepada saudara kami, kepada pemimpin kami, serta kepada masyarakat yang hadir pada siang hari ini. Perkenankan saya Eka Sasmita Sari dari kelas A Farmasi untuk memaparkan tentang apa itu farmasi, apa sih peran farmasi di dalam dunia kesehatan, atau apa sih fungsi dari seorang farmasi sebagai tenaga kesehatan di lingkungan masyarakat. Jadi yang pertama saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit pengertian dari seorang farmasi. Biasanya orang bertanya, apa sih itu seorang farmasi? Jadi seorang farmasi itu adalah salah satu bidang ilmu kesehatan atau bidang kesehatan yang dikombinasikan dengan ilmu kimia, yang bertanggung jawab untuk memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Dan farmasi juga merupakan salah satu gelar profesional dengan keahlian di bidang farmasi. Farmasi biasanya bekerja atau bertugas di instansi milik pemerintah maupun swasta, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, rumah sakit, industri farmasi, industri obat tradisional, apotek, puskesmas, dan berbagai sarana kesehatan lainnya. Jadi sebelum kita mengenal lebih dalam tentang apa itu seorang farmasi, pertama-tama kita harus mengetahui dahulu apa itu farmasi. Jadi farmasi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara membuat, meracik, memformulasikan, mengidentifikasi, mengkombinasikan, serta menganalisis obat-obatan dan pengobatannya. Selain itu, ada beberapa pembagian di dalam bidang farmasi seperti farmakologi, farmakognosi, biofarmasi, toksikologi, farmakodinamik, dan farmakokinetik. Selain itu, ada beberapa karir yang dapat kita ambil dalam dunia kefarmasian seperti farmasi industri, farmasi komunitas, farmasi rumah sakit, pelayanan farmasi pemerintahan, PBF atau pedagang besar farmasi, dan yang terakhir adalah farmasi manajemen. Dan selanjutnya ada beberapa standar yang harus dimiliki oleh seorang farmasi. Contohnya yang pertama yaitu seorang farmasi harus mampu bertukar pikiran dengan dokter dan praktisi perawatan kesehatan lainnya, dan mampu menyangkut perawatan terhadap pasien serta menjaga kepercayaan pasien yang akan perawatannya. Yang kedua adalah seorang farmasi harus mempunyai informasi yang cukup mengenai kemungkinan obat paten mana yang interaksinya berlawanan dan juga mengenai takaran yang sesuai agar obat bisa bekerja dengan baik. Yang ketiga adalah farmasi merupakan seorang spesialis yang paham mengenai karakteristik kestabilan dan persyaratan penyimpanan obat dan bahan obat, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelepasan obat dari bentuk sediaannya. Dan selanjutnya ada farmasi hendaknya paham benar akan pengaturan legal tentang pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat. Selanjutnya adalah seorang farmasi harus mampu meracik obat yang sesuai atau campuran obat dalam sediaan yang baik. Dan yang terakhir yaitu mampu menginterpretasi resep dari penulis resep dengan baik dan teliti dalam peracikan bahan terapeutik yang sesuai, memeriksa ketepatan resep yang sudah selesai dan sesuai isinya, serta menempelkan label petunjuk penggunaan obat sesuai yang diperlukan agar membantu pemahaman pasien tentang maksud si penulis resep. Jadi yang dimaksud ini yang ditempel adalah etiket. Etiket ini ditempel pada bungkus depan obat. Ini merupakan petunjuk penggunaan obat tersebut. Dan selanjutnya saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit tentang peran seorang farmasi di dalam masyarakat. Contohnya yaitu melakukan imunisasi dan penyuluhan kesehatan pada masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi. Yang kedua adalah penyuluhan penularan penyakit seksual dan keluarga berencana atau KB. Dan yang ketiga adalah fluoridation atau keseimbangan elektrolit, air bersih, dan kesehatan gigi. Dan yang keempat adalah promosi kesehatan. Dan yang kelima, pencegahan keracunan, serta mempersiapkan penanggulangannya bahaya dan keadaan darurat, perlindungan
Selain itu, ada beberapa pembagian di dalam bidang farmasi seperti farmakologi, farmakognosi, biofarmasi, toksikologi, farmakodinamik, dan farmakokinetik. Selain itu, ada beberapa karir yang dapat kita ambil dalam dunia kefarmasian seperti farmasi industri, farmasi komunitas, farmasi rumah sakit, pelayanan farmasi pemerintahan, PBF atau pedagang besar farmasi, dan yang terakhir adalah farmasi manajemen. Dan selanjutnya ada beberapa standar yang harus dimiliki oleh seorang farmasi. Contohnya yang pertama yaitu seorang farmasi harus mampu bertukar pikiran dengan dokter dan praktisi perawatan kesehatan lainnya, dan mampu menyangkut perawatan terhadap pasien serta menjaga kepercayaan pasien yang akan perawatannya. Yang kedua adalah seorang farmasi harus mempunyai informasi yang cukup mengenai kemungkinan obat paten mana yang interaksinya berlawanan dan juga mengenai takaran yang sesuai agar obat bisa bekerja dengan baik. Yang ketiga adalah farmasi merupakan seorang spesialis yang paham mengenai karakteristik kestabilan dan persyaratan penyimpanan obat dan bahan obat, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelepasan obat dari bentuk sediaannya. Dan yang terakhir adalah mengajarkan dan menyadarkan masyarakat tentang keamanan dan keselamatan di tempat kerja, serta bagaimana melakukan pengobatan sendiri seperti P3K. Jadi dalam pengertian farmasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa saat ini ruang lingkup farmasi begitu luas atau prospek kerja seorang farmasi begitu luas. Jadi farmasi tidak hanya identik dengan obat dan lulusannya tidak hanya sekedar menjadi tukang obat seperti yang banyak dipahami sebagian orang saat ini. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya sebagai mahasiswa masih butuh banyak belajar agar lebih tahu lebih dalam mengenai dunia kefarmasian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.